Saya senang sekali bisa bertemu sahabat lama, Pastor Yakub. Saya sendiri pernah bersama-sama di City Blessing. Jadi saya merasa ini saya tidak bukan orang luar. Puji Tuhan. Baik, saya nggak berpanjang lebar. Saya ajak kita berdoa. Bapa, kami datang, singkapkan sebagian kebenaran-Mu. Anak-Mu menyediakan diri sebagai bejana karena Engkau sungguh mengasihi gereja-Mu, umat-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, layakkan kami untuk menerima anugerah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya coba menahan diri karena dosanya guru itu kadang-kadang semua dikasih gitu. Jadi yang terima nanti kelompokan gitu ya. Saya coba step by step. Saya concern atau Tuhan beri saya beban begini. Bayangkan kalau murid Tuhan aja yang 3,5 tahun jalan sama Tuhan, head to head, itu bisa gagal paham. Katakan gagal paham. Apalagi kita. Saya tidak katakan menolak Tuhan. Saya katakan ini kumpulan orang yang mengasihi Tuhan, tapi gagal paham. Keinginannya ibunya Yakobus sama Yohanes jadi menteri luar negeri sama dalam negeri. Petrus langsung protes, enak aja, gua perdana menteri, gitu kan, gitu ya kira-kira. Karena buat mereka itu Mesias itu adalah raja secara fisik politik. Dan saat itu Israel dijajah oleh Roma, nggak cuma Roma. Sejak Sedekia mereka sudah dijajah terus sama Babel, sama Yunani dan sebagainya, Medio Persia, terakhir sama Romawi. Jadi mereka nggak pernah merasakan jadi negara merdeka. 1500 tahun. Anda bayangkan. Dan mereka menantikan Mesias. Dalam konsep mereka dibebaskan secara politik. Makanya sampai hari ini orang Yahudi nggak bisa terima Tuhan. Kenapa? Mesias harus menang secara fisik. Lah kok mati? Betul ya? Mereka lupa dengan berapa itu Yesaya 50 berapa? Domba yang keluh, hamba yang menderita. Mesias itu juga punya sisi menderita. Oke, saya tidak perpanjang begitu. Yang saya maksud, biarlah kita menemukan hakikat dari Injil. Injil itu bukan sekedar sebuah agama. Agama itu bicara sistem kepercayaan. Agama itu bicara peraturan. Saya tidak katakan bahwa sistem kepercayaan itu salah. Hukum Taurat, apa bedanya hukum Taurat dengan Injil? Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh, bukan diberikan. Jadi Tuhan Yesus tidak bawa 2 buku baru namanya kasih karunia dan kebenaran, tetapi di dalam Dia. Yesaya 9 ayat 4 atau 5. Seorang anak telah lahir buat kita, seorang putra telah diberikan. Masih ingat kita baru Natal. Jadi Yesaya mau nubuatkan nanti Tuhan tuh tidak beri Taurat versi yang lebih sempurna, amandemen, tetapi satu pribadi. Itulah Yohanes 1 ayat 14. Firman jadi manusia. Dan ini ahli Taurat gak bisa nangkep. Kalau hari ini dari kabel jadi nirkabel. Dari fisik menjadi spirit, roh. Kenapa
Tuhan itu harus membawa perjanjian baru. Nah sekarang kita ini terjebak main sempurnaan doktrin dan masa. Padahal semua itu bayangan. Semua yang di dalam Taurat dan kepercayaan seberang itu ada di dalam Alkitab. Mulai dari wudu, mulai dari apa? Kiblat, semuanya ada. Nah, lalu dianggap kok sekarang kita tidak melakukan? Karena semua itu bayang. Tapi prinsipnya nggak berubah. Makanya kita doa ibadah itu harus ngerti sunat. Kalau nggak sunat nggak bisa. Sunat itu tanda perjanjian. Harus menemukan kiblat. Terhubung dengan sebuah ruangan, dimensi. Anda dan saya masuk di sini lewat apa? Pintu. Bahasa anak mudanya apa? Portal. Halo, anak muda di sini. Portal. Wifi. Portal. Kalau pintu fisik, kalau portal ini non fisik. Tapi sebetulnya kok itu sebenarnya pintu. Kita masuk di sini harus nemu apa? Pintunya di mana? Zaman perjanjian lama itu di Yerusalem. Karena baik. Nah sekarang pintunya di mana? Yesus berkata, akulah pintu. Ya dia jalan, ya pintu. Jadi ini bicara spirit. Harus sunat. Harus ketemu kita. Ada tatanannya. Nah kiblatnya kok boleh kemana-mana Pak? Lah kalau orang Yudaism kan harus ngadep Yerusalem. Kita nggak boleh, nggak perlu menyinggung kepercayaan lain. Kan Daniel menghadap Yerusalem. Salah atau benar? Nah, lah sekarang kok boleh kemana-mana? Tak cocok. Bukan. Kalau menghadap ke situ namanya Bluetooth. Kalau wifi boleh. Nah, masih ingat ya, Bluetooth kan harus begini. Tapi intinya connect. Ini teknologi lebih canggih. Tapi prinsipnya sama. Kita harus ketemu pintu. Ketemu apa? Apa yang dibawa oleh Kristus. Kata pertama ketika Kristus sampai kemana? Ke publik apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah, kerajaan surga sudah di tangan, bukan sudah dekat. Sudah datang. Tapi itu bukan fisik. Itu bukan di sana, bukan di situ. Itu ada di dalam hati, dalam pikiran. Kata bertobat itu metanoia, pola pikir. Jadi apa yang dibawa Yesus? Kerajaan surga, kerajaan Allah. Kerajaan surga itu di atas. Ini istilah yang mungkin tepat atau nggak tepat. Nanti orang meninggal masuk surga. Tetapi kerajaan Allah itu ada di bumi. Anda jangan tunggu meninggal dunia masuk surga. Makanya doa Bapa kami apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di dalam hidup. Surga itu hadir. Kerajaan surga bukan hanya lokasi, non jauh di sana. Makanya kita tidak menghadap arah, tapi sebuah dimensi, sebuah realem yang hadir dalam hati, dalam pikiran. Makanya dalam Ibrani 8 ayat 10, inilah perjanjian yang baru. Aku menaruh hukumku
dalam pikiranmu, menuliskannya dalam hatimu. Itulah Injil. Nah, kembali lagi, apa perbedaan hakiki antara Taurat dengan Injil? Berlaku atau tidak berlaku? Saya menulis buku Three State of the World. Ya berlaku, ya tidak berlaku. Yunta. Berlaku karena saya ini mungkin jarang kesini. Saya kesempatan mengajar, ya. Karena semua Taurat itu bayangan. GPS, lebih cocok. Anda masuk rumah makan ditawari apa? Daftar. Perlu. Soto, jangan lapar dulu ya. Nasi goreng, bakmi, ada gambarnya lah, ya. Tapi yang bisa kita makan kan bukan daftar. Yang mengandung nutrisi kan bukan gambarnya, kan wujud. Amin. Anda ngelak dikasih gambar campur, bisa hilang ngelaknya enggak bisa. Tapi bukan gambar campur ini enggak ada gunanya. Ditunjuk, dipesen, campurnya kan. Tapi yang kita bisa minum dan nikmati bukan daftar menu. Kenapa Tuhan itu menjadikan dia firman jadi manusia? Dari peraturan kepada satu pribadi. Karena yang dibutuhkan atau yang hilang dalam hidup manusia itu bukan peraturan, kehidupan. Dan kehidupan itu hanya terjadi melalui hubungan. Listrik itu muncul kalau plus dan minus. Kita ini jadi karena sperma ayah kita dan telur ibu kita. Life is all about connection, relation. Jadi kita bisa jalani peraturan apapun. Kalau tidak ada kasih, maka tidak ada kehidupan. Seluruh hukum Alkitab ini Tuhan bilang, kalau negara peraturan undang-undang, perpu, perda, naik undang-undang dasar, sarinya di mana? Pembukaan undang-undang dasar. Sarinya, jiwanya. Jadi seluruh Alkitab itu jiwanya apa? Kasihlah Tuhan Allah sesamamu. Kasih itu apa? Relation. Jadi bukan berarti kita nggak perlu puasa, tapi hakikatnya adalah kasih. Nah, kasih itu harus ada subjek dan objek. Konsep yang Tuhan taruh, sebagian orang Kristen mengikut kekristenan itu seperti hukum Taurat. Nah, kenapa Tuhan itu dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Karena itu adalah tentang hubungan. Kenapa kok tidak berhenti Yesus naik ke surga selesai? Kenapa harus ada Roh Kudus? Karena Roh Kudus membuat Yesus bukan berhenti menjadi sebuah konsep teologi. Melalui Roh Kudus engkau bisa mengalami realita Yesus. Dia bukan lagi kebien, tapi dia menjadi sekarang. Makanya namanya I am, bukan I was. Dia I was, I am, aku akan datang. Dia ada ujung sampai ujung, bukan di mana saja, kapan saja. Masalahnya kita ini hanya hidup dalam satu slash waktu yang namanya sekarang, betul ya? Kalau Pak Yakub datang di sini kemarin, saya datang di sini hari ini, ketemu enggak? Tempatnya sama, waktunya tidak pakai. Jadi tempatnya sama, waktunya juga sama.
Jadi kita harus mengalami Tuhan yang bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tapi Tuhan yang sekarang. Masalahnya sebagian orang Kristen tidak mengalami Tuhan yang sekarang. Bukan berarti dia bukan anak Tuhan, tapi Tuhan mau bahwa Tuhan itu Tuhan yang juga sekarang. Saya adalah salah satu orang yang dijamah Tuhan, terima Tuhan karena mengalami lawatan. Saya nggak ketemu dewa, saya ketemu Bapa. Sebuah hubungan dimulai dari Bapa, tapi sesungguhnya dia raja. Tapi harus ngerti, ini Bapa. Bapa berarti kita apa? Anak. Anak itu apa? Anak itu dicintai bukan karena berjasa. Amin. Amin. Anak itu disayang bukan lebih hebat dari yang, tapi karena ketika anak bungsu itu pulang, dia datang untuk minta pertolongan. Lapar minta makan. Yang dia minta pertolongan, yang dia terima perjanjian. Sebagian orang hanya datang kepada Tuhan tuh minta pertolongan. Bukan berarti kita nggak perlu pertolongan, tapi yang dia tawarkan bukan hanya ditolong, permisi. Bukan pengemis diberkati. Pengemis diberkati apa? Dikasih. Permisi, ini bukan, mohon maaf kalau kata-kata saya agak salah, kurang tepat. Dikasih nasi kotak 5, berarti pengemis itu dapat berkat. Betul ya? Bukan gembel, ini anak bungsu gembel yang diberkati mangan warak, tapi dari gembel jadi anak. Bukan budak yang ditolong, seorang budak yang jadi anak. Dan tidak ada dewa yang menerima umatnya ini dengan bangga. Kowe anakku. Semua dewa itu mengatakan kepada manusia, engkau budakku. Halo. Lah kita kan anak Tuhan, tunggu dulu. Statusnya anak. Anak bungsu itu status, ya anak. Tapi mentalnya dia bukan anak, ya kan? Orang Israel keluar dari Mesir itu anak Tuhan. Tuhan sendiri yang ngomong. Itu ngomong sama Fir'aun. Pada secara sosial itu zaman kerajaan, yang punya martabat itu Fir'aun, dewa, bangsawan, rakyat itu pelengkap penderita. Itu zaman revolusi Prancis dan sebagainya, itu kan rakyat itu tidak punya panggung, apalagi buat Instagram, TikTok, nggak bisa. Yang punya cerita cuma bangsawan. Raden Ajeng, Raden Roro, Raden Mas itu ceritanya ono. Sing rakyat itu cuma domblong, delok tok. Ya kan? Zaman kerajaan begitu. Lah Israel itu bangsawan atau rakyat? Ini paskahnya apa? Mesir. Kok saya dikasih senyum sedikit supaya semangat gitu. Bangsawan atau rakyat? Bukan dua-duanya. Tapi kepada budak ini keren, saudara. Yahweh Elohim berkata, katakan sama bos itu yang nganggap dia dewa, tapi kalau mati tidak berani sendirian, gitu, dikirim pengawal pribadinya suruh mati. Itu antropologi. Namanya Fir'aun. Israel itu anakku. Halo. Jadi berita Injil bukan hanya berita pengampunan, berita menemukan siapa kita. Kita bukan nomor. Kita bukan lahir untuk korban nasib. Amin. Amin. Kita lahir untuk mengalami dicintai. Kita lahir untuk menemukan tanah perjanjian. Terus ini
Makanya ini perlu dirubah pola pikir. Kata bertobat itu pola pikir dirubah, cara melihat. Makanya firman itu merubah pola pikir kita. Nah, jadi kita ini dalam perjalanan kerajaan surga dimulai, kita jadi anak. Semoga Anda sabar mendengar saya, ya, karena ini kayak kuliah. Nah, doa Bapa kami itu bukan sekedar doa untuk dihafal. Dihafal itu baik. Anda harus bisa melihat di balik itu sebenarnya pertaruhan. Dimulai dari hubungan kita dengan Bapa. Tetapi doa ini ditutup dengan penyembahan pada Dia sebagai Raja. Jadi ini sebuah perjalanan rohani. Bahasa kerennya spiritual journey. Dari Bapa kepada Raja. Jadi dimulai dari jadi anak dan tetap anak. Tetapi ujungnya kita harus jadi, tengahnya kita harus jadi murid. Dia guru dan hamba, dia Tuhan. Ujungnya lagi, ini tengahnya, ini ujungnya apa? Jadi putra kerajaan, imam-imam dan raja-raja. Saya nggak ada waktu apa itu imam. Imam bukan berarti Anda harus jadi pendeta, jadi pastor. Imam itu seorang orang yang diberi jubah, diberi urapan. Saya diberkati ibu tadi memimpin pujian. Anda punya pengurapan, bukan urak-urak. Anointing. Jadi kalau tabernakel itu semua itu perkakas kayu. Kayu itu apa? Tanah. Manusia apa? Natur manusia jasmani. Tapi semua kayu diselimuti apa? Emas ilahi. Baru connect. Kalau enggak kita nyanyi itu enggak naik. Terus kemana Pak? Sampai hubungan ini. Karena frekuensinya nggak nyambung. Contoh, Anda ini telepon, coba ini di dalam ilmu. Terus ada orang di Jakarta, jaraknya kan sekitar 700 kilo toh. Nah kalau kita ngomong kan gelombang suara. Nah 700 kilo, 1 kilo itu kan 3 detik kalau suara. Ya kan 300. Ya ini agak esak ya. 3 detik kalau 700 berapa? 2100 detik itu kira-kira berapa? Bagi 60 30 menit atau berapa? Ya toh? Masa kita ngomong itu, halo 30 menit lagi nyampe? Enggak langsung Pak. Anda sadar enggak? Kalau Anda itu telepon, suara Anda itu enggak nyampe. Lah kita dalam gelombang suara, sak banter-banter ya paling ya sekitar sampai Kota Damai aja enggak nyampe, ya tak? Tapi kenapa kok halo bisa nyampe? Connect. Lalu gelombang suara Anda itu dirubah dari gelombang suara menjadi gelombang elektro. Gelombangnya beda. Halo, baru nutup. Anda harus diurapi. Amin. Baru connect. Connect dengan apa? Kerajaan surga. Hal apa yang paling utama dalam hidup ini? Firman, bukan saya, bukan ide kita. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran. Kalau Tuhan suruh kita nyari, berarti ada kemungkinan ditemukan nggak? Nah Tuhan bilang, carilah, mintalah, ketoklah. Lah gimana kita bisa mencari? Tolong tayangkan Matius 13 ayat 44. Kalau kita hanya bicara pertolongan,
Saya ajak hitung-hitungan. Orang kalau lagi bangkrut, doa puasa gedung enggak? Gedung. Setelah itu ada pemulihan, jadi kaya. Kira-kira masih gedung enggak doanya? Ya pasti turun. Orang sakit doa, Tuhan sembuhkan. Lah Tuhan itu makanya menyatakan dirinya Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Itu wujud kasih. Sebab bagi orang sakit, sing dipikiri ya apa aku waras, ya toh. Buat orang bangkrut yang dipikir apa? Bagaimana pulih ekonominya, betul? Dan dia bisa berebes milih ketika ada jalan pemulihan ekonomi. Dia tidak lihat sekedar uangnya, kepedulian Tuhan. Amin. Tetapi bukan berhenti di situ. 9 orang kusta itu percaya Yesus, betul? Sembuh. Kalau tidak percaya tidak bisa sembuh. Tapi mereka gagal menemukan kerajaan surga. Cuma dapat kesembuhan. Bukan berarti kita menolak kesembuhan. Di dalam kerajaan surga ada kesembuhan. Dalam kesembuhan belum tentu orang masuk kerajaan surga, kerajaan Allah. Tolong jangan dicampur adukan supaya supaya medeni. Tolong jangan dicampur adukan dengan selamat yang diarti diampuni masuk surga. Orang Israel itu gambaran yang keluar dari Mesir kan binasa, dalam arti binasa mati semua di padang. Itu bukan gambaran orang kalau hari ini mati nggak masuk surga. Kan mereka itu diampuni, mereka dipelihara. Tapi mereka gagal masuk dan mengambil tanah perjanjian. Tadi itu kalau ini harus kesembuhan. Sudah sembuh ya pasti kendor. Wajar ya. Tapi kalau itu harta, kerajaan surga itu harta, maka orang akan ngejar. Amin. Orang akan terus jalan. Contoh, orang itu kerja untuk dapat penghasilan. Bagaimana kalau orang punya 100 miliar? Itu kalau dimasukkan bank aja berapa? 500 juta. Setengah persen aja 500 juta. Bunga khusus ya, pasti dapat 6% aja. 500 juta, cukup enggak? Orang pada kerja. Saya tantang, orang punya 100 miliar masih kerja enggak? Masih. Ternyata masih. Bosnya Jarum BCA itu punya berapa? Ratusan triliun, masih kerja enggak? Oh masih. Harta. Saya punya cerita romantis banget. Teman saya kenalan GBI Rock di Mataram. Dia cerita dulu orang Surabaya jadi salesman sepeda motor zaman tahun berapa itu, CB100 pacarnya di Mataram, Lombok. Tiap Jumat budal teko Surabaya numpak nyebrang Gilimanuk, nyebrang lagi tiap minggu Pak, tiap minggu. Wah, berbahagialah yang punya pacar itu. Apel. Lah, kenapa? Karena dia lihat pacarnya harta. Ibu-ibu, Anda bisa lupa naruh duit 100.000 di mana, ya. Tapi kalau Anda punya deposito 1 miliar, mbok taruh mana surate dlesekno di lemari dijamin gak lali. Betul nggak? Harta. Di mana hartamu? Di situ hati. Halo. Lah kita kalau lihat kerajaan surga itu hanya pertolongan. Ya kita ini kalau sudah pertolongan dapat, ya kendor, ya lumayan minggu setor muka gitu kan. Nanti Tuhannya enggak. Jadi istilahnya cuma memimpin, tidak mengejar. Ini cara hidup kita kan beda.
dengan Daud. Saul diurapi, sama-sama diurapi. Tapi akibat diurapi dia jadi raja. Posisi, katakan posisi. Ketika Tuhan bilang berhenti dari raja, tidak mau dipegang, mempertahankan. Karena dia lihat posisi itu harta, arti hidup, tujuan. Perilaku kita ini apa yang kita nggak harta. Nah, saya kasih contoh dulu. Kalau ada monyet tak sodori satu ini emas 2 kilo sama pisang, podo kuningnya lah. Kira-kira milih pisang. Nah kita bilang dasar monyet lu nggak ngerti ini, orang melihat ini. Karena dia nggak bisa melihat. Kalau kita ya pasti pilih emas batangan. Karena kita bisa tahu value-nya. Lihat, perilaku kita ini kemana yang kita anggap. Dan kita harus melihat. Melihat bukan mata, di pikiran. Kalau itu pertolongan, kita hanya memaintain. Kalau itu harta, ada kejar. Amin. Ini bukan orang hebat, bukan soal hebat gak hebat. Ini yang pacar ini ya orang biasa, salesman. Tapi karena lihat pacarnya sesuatu atau seseorang yang Anda anggap harta, dikejar. Amin. 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 Kenapa orang ini mau menjual? Bukan bodoh. Karena dia melihat harta. Kalau di rumahmu itu dalam itu ada tambang emas, masih tidak punya duit digolek nang tangan, ya apa sing njupuk mas? Kira-kira kalau boleh ya, karena katanya milik negara. Kan begitu. Seluruh perilaku kita digerakkan oleh harta. Kemana itu? Kita selalu kuat. Apa yang kita anggap? Kembali lagi. Lalu Daud apa? Daud itu waktu dia juga jatuh dalam dosa, kerajaannya juga goncang. Absalom berontak sudah masuk Yerusalem. Masih ingat? Dia rela kehilangan posisi. Betul? Tuhan, kalau engkau mau ngambil kerajaanmu, aku rela. Amin? Betul? Ingat cerita Alkitab? Tapi dia doa dalam ayat yang lain. Satu yang aku minta, jangan ambil roh. Satu hal yang ku minta, dan itu yang ku rindukan, diam di rumah Tuhan. Rumah Tuhan contoh, nggak ada secara fisik, nggak ada, cuma tenda. Jadi yang dimaksud Daud bukan fisik, presence of God. Lebih dari posisi. Kenapa perilaku mereka berbeda? Cara melihat mereka berbeda. Dan engkau akan jadi seperti yang kau lihat. Engkau akan dapat seperti yang kau lihat. Engkau akan berperilaku seperti yang kau lihat. Petrus tenggelam atau jalan di atas air? Ya jalan ya tenggelam. Kapan dia jalan? Waktu dia lihat Yesus. Kapan dia tenggelam? Waktu dia lihat pria. Kemana mata melihat akan menentukan. Melihat itu bukan mata, di pikiran, alam pikir. Bahasa kerennya worldview, paradigma. Siapa kita? Wah, aku mau biasa. Atau kita tahu kita ini anaknya Bapa. Kita ini disayang sama Bapa. Dosanya anak hilang itu apa? Kenapa mereka hilang? Sing hilang bungsu atau sulung? Diam semua kan. Sulung atau bungsu? Salah. Ya bungsu yang sulung loro-loro. Satu hilang di luar rumah, satu hilang di dalam rumah. Satu hilang di luar gereja, satu hilang di dalam gereja. Loh. Satu hilang karena perbuatan dosa,
Satu hilang karena self-righteous. Dia mengira aku melayani. Satu anak kambing kok tidak pernah kasih. Kok medit Pak. Ya kan kalau mau ngomong gitu. Dia gagal mempercayai kebaikan hatinya Bapak. Kenapa orang Israel nggak masuk? Mereka bukan tidak percaya sama perbuatan Tuhan. Mereka gagal mempercayai hatinya Tuhan. Tadi itu pemimpin ujian ngomong kan, termasuk keadaan yang tidak baik. Kenapa anak bungsu itu minggat? Karena tidak mempercayai hatinya Bapak. Setelah bokek jadi gembel baru, oh iya, bapakku iki wong apik, betul ya? Walah, baru sadar. Jadi salah satu persoalan, bukan salah satu yang bahasakan, yang dirindukan, yang diinginkan Tuhan. Nah, ini seringkali orang terjebak. Mari kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Bukan salah. Tapi tunggu, itu langkah kedua, ketiga. Pijaannya itu bukan mengasihi Tuhan. Itu kebenaran. Pijaan kekristenan kita harus kasih karunia. Bukan kita yang mengasihi Tuhan. Jangan sok bisa mengasihi Tuhan. Kita harus mengalami dikasih. Apa ya? Nah, apa yang Tuhan butuhkan? Apa yang Tuhan inginkan? Pertama, bukan kita mengasihi Tuhan, Anda kaget, tetapi percaya bahwa Dia mengasihi dan menerima, mengizinkan kasih Tuhan. Ini pintu masuk dalam kerajaan. Setelah itu kau harus tahu bagaimana caranya hidup di dalam kerajaan. Itulah kebenaran. Kalau Anda punya pembantu teko Surabaya sama teko Solo, itu beda. Kalau nyugui tamu, kalau ada pembantu teko Surabaya, itu jalannya begini. Tapi kalau teko Solo, ini perumpamaan. Dia akan jalannya itu zaman dulu mejone pendek-pendek jengkeng. Karena Solo itu ada kerajaan. Jengkeng itu adalah cara berjalan di hadapan raja. Nah, kita ini umpamanya anak gembel jalanan. Kita ini gembel. Anak bungsu pulang kan gembel loh. Bukan gembel dikasih makan. Dia doanya gembel dikasih makan. Tapi sama bapak diterima jadi anak, dipeluk. Tapi setelah itu diganti, diberi jubah. Sebelumnya disembelihkan. Itu perjanjian. Perjanjian bukan hanya kita menerima pertolongan, mendapat status yang baru. Anakku, sebentar saya sampai lupa. Dapat perjanjian. Nah, kita ini seperti anak gembel. Karena saya nggak nunjuk orang lain, saya. Anak gembel, kalau mangan biasanya jika muluk glegeen, ya tak? Aturan. Terus diambil jadi anaknya raja. Masuk keraton atau istana. Sudah jadi anak raja nggak? Diadopsi? Sudah belum? Sudah atau belum? Sudah. Tapi pola pikirnya nggak otomatis. Jadi masuk istana, lungguh langsung jika. Kok amplek kalau banget? Kok orang jika? Anggap tuh. Mangan kecapan itu. Mumi. Cabulnya. Oh, kau nih. Nah, jadi kita ini jadi anak Tuhan, anak raja. Kita ini perlu dirubah caranya ketemu raja, caranya hidup di situ. Amin.
Indonesia ini. Merdeka sudah 70 tahun. Tapi kita masih bergumul untuk jadi punya mental bangsa merdeka. Betul nggak? Salah satu budak, mental budak itu. Ya, ini fenomena politik. Budak itu ngertinya di beden-beden, ngertinya di intimidasi. Kalau dilepas ke budak, ngelama, betul ya? Ya, daripada ngelama dipecut tadi. Zaman pemimpin yang otoriter, begitu demokrasi, presiden dipisui, betul ya? Ngelama, budak. Budak itu apa? Rakyat sugih. Kuat melarat, rakyat sugih. Orang kuat nampani istilah kemuliaan. Jadi kalau jadi pejabat jadi ndoro kabeh. Dan saya bersyukur punya presiden yang kuat nampani kemuliaan. Tangkap sir. Mohon maaf kalau Anda berbeda aliran politik, saya tidak ngomong politik. Itulah mental bangsa. Mental kerajaan. Diangkat tinggi bukan untuk pertentangan, untuk ngangkat saudara yang lain. Amin. Itulah Musa, itulah Yusuf. Persoalannya Israel itu mentalnya budak. Nah kita mesti dirubah. Karena yang diberikan ini kerajaan. Sedikit lagi, tapi sebenarnya ini intinya. Yang tadi apa? Pembukaan, Pak. Lihat Matius 25. Gak usah dibaca, pokoknya seluruh Matius 25. Ada 3 perumpamaan. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, ya, betul. Yang kedua, hamba dan talenta. 1, 2, dan 5. Yang ketiga, kambing domba. Ini sebuah pertaruhan. Yang pertama adalah minyak. Itu gak ada yang berbuat kriminal. Ya, hamba 1 talenta itu gak berbuat kriminal. Orang nyolong, betul ya? Nah, itulah kenapa ditegur. Nah, karena dia menyalahi bukan hukum moral, tapi ketetapan kerajaan. Jadi kita ini seperti anak gembel. Jadi anak raja mesti ngerti cara hidup di hadapan raja, di istana. Tapi di istana kita bisa menikmati penyediaan kerajaan. Amin. Amin. Itu. Anak yang hilang itu masih anak atau enggak? Masih. Statusnya masih. Tapi dia hilang, disconnect. Dia kenapa kelaparan? Karena dia tidak tinggal dalam wilayahnya Bapak. Dia anaknya Bapak, tapi dia ibarat handphone. Nomornya tidak hilang, nomornya masih terdaftar, tapi sinyalnya di luar servis area. Bisa telepon enggak? Seperti hilang, seperti rambu sikil, seperti tidak punya telepon. Tapi sebenarnya SIM card-nya masih berlaku enggak? Masih berlaku. Tapi seperti tidak berlaku. Banyak anak Tuhan, dia anak Tuhan statusnya, tapi dia tidak mengalami realita sebagai anak. Buktinya aku koyong ini. Loh, realita bukan kebenaran. Saya tunjukkan. Kalau saya taruh di sini air, jadi ini saya ajak mikir sedikit. Taruh di sini, di luar. Besok jadi apa? Malam saya taruh. Besok pagi jadi apa? Di alam. Di Dirorejo ini, di Kota Damai. Jadi apa? Ya pacet air. Betul? Kalau ini di Toronto sekarang ini musim dingin baru aja. Saya baru dari Amerika, ada badai Arctic. Air
ditaruh di luar jadi apa? Sing bener air taruh di luar, es atau banyak air? Benar. Dua-dua benar. Masalahnya di mana? Di Kota Damai, di Surabaya, di Krian, banyu ditaruh luar ya tetap Air. lah. Di Toronto musim dingin taruh di luar jadi yang benar mana? Ya dua-dua benar. Cepat ya jawabnya. 2 tambah 5 berapa? 7. Tergantung di mana. Ya toh? Kalau di bumi realita, mbok walak-walik 2 tambah 5 ya 7. Kalau masuk dalam dimensi kerajaan surga, itu jadinya 5.000 ditambah 12 bakul. Ayo, bener. Saya bener yang mana? Dua-dua bener. Jadi Anda itu di mana? Bukan hanya Anda melakukan apa. Amin. 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 Saya pulang naik pesawat, saya duduk. Tapi kok iso balik Indonesia? Soalnya lunggunya di pesawat. Lah saya lunggu di rumah, tutup enggak? Ya enggak, ya tak ubah. Tapi yang saya lakukan sama duduknya. Hasilnya Beda. Amin. Amin. Nah, mulai. Jadi jangan berhenti jadi anak Tuhan. Tinggallah dalam dimensi. Amin. Apa itu gadis bijaksana? Perempuan dirubah. Karena anak bungsu itu pulang, dia nggak hanya butuh pengampunan, dia butuh pemulihan. Jubahnya rusak, mambu babi. Kan kerja di mana? Di peternakan babi. Jadi dia tidak hanya butuh pertolongan, dia tidak hanya butuh pengampunan, dia butuh dilepaskan dari aku ki wong apes, aku ni najis, aku kotor. Bapak tidak hanya memeluk, Bapak tidak hanya mengasihi, dirubah status kita. Amin. Transformasi. Rubah nasib. Amin. Temukan. Mulai karena percaya. Percaya bukan karena kuasanya dulu. Cinta. Ini bukan cinta umum. Sebentar saya ngomong. Ini cinta yang personal. Cinta dalam perjanjian keren. Kalau seorang pemuda kaya raya baik hati, neraktir rame-rame sak kantor yang ada pemudi-pemuda, ini umpama. Pulang kenyang, diberkati, tapi tidak berubah hidup, betul ya? Iya. Saya pernah diundang keluarga kaya raya, orang di Bali, diinep no hotel mulia. Wah, itu hotel top di sana. Wah, toiletnya aja pakai listrik. Saya di Solo. Saya belum pernah datang di pernikahan seperti itu. 2 seri duduk seperti raja-raja. Kepiting Alaska. Walah, kepiting Sidoarjo ya geng. Terus apa? Waduh, makan tok-tok. We are blessed. Tapi kita pulang dari Bali, pulang Surabaya, nggak berubah. Betul? Itu namanya kebaikan. Tapi kalau seorang pemuda mengajak kencan seorang gadis, ditraktir enggak? Traktir juga. Ibu-ibu masih ingat kencan pertama pasti bapak-bapak traktir. Kencan berikutnya enggak tahu. Kayak Rono ya bisa. Awal pasti ditraktir. Neraktir rame-rame sama kencan sama ditraktirnya, maknanya beda. Amin. Amin. Yang satu kebaikan,
yang satu kasih yang persen. Si gadis mana yang belum masih single, angkat tangan. Gadis, putri, ya. Yang belum menikah, masih anak muda belum nikah, angkat tangan. Gadis, putri, ya. Yang di belakang masih single ya, masih kaum muda. Oke, enggak apa-apa. Saya mau tanya, Dek atau Nak, kalau kamu ditraktir rame-rame temen sak kantor, sak sekolah, mbok ya enggak? Iya, tanpa mikir panjang, senyum kanan, senyum kiri, pulang kenyang, ya kan? Nah, toh. Tapi apakah kamu mengiyakan semua pemuda yang ngajak kencan kamu? Kalau ngomong yang horor, ya kan? Ya enggak, Pak. Kalau enggak seneng ya saya enggak mau, setuju? Kenapa? Karena kalau ditraktir rame-rame enggak ada risikonya. Kalau diajak kencan ada risikonya. Risikonya bukan bayar traktiran. Ditraktir loh. Berdua gak perlu rebutan. Betul? Ibu-ibu masih ingat? Risikonya apa? Bukan bayar, tapi diajak ditembak. Ini cinta yang nembak. Banyak orang mengira cintanya Tuhan itu cuma umum. Ini ditembak, diajak jadian. Katakan jadian. Jadian. Nah, kalau si gadis ngomong iya, sejak hari itu orang Jakarta bilang begini, lu ngapain sama dia, pacaran toh? Gua lagi jalan. Ya tak jalan. Ini Alkitab biasa. Nah, sejak hari itu, apalagi kalau ini pemuda orang kaya, anak orang. Saya bukan hanya membedakan, tapi ini secara realita hidup. Hidupnya nggak sama. Satu, ya, tiap hari HP-nya bangun pagi akan ada WA masuk. Nggak tunggu ada masalah atau nggak masalah. Halo sayang, selamat pagi, kamu lagi apa? Betul ya? Itu pacaran gayaan milenial, gitu. Kenapa? Jadian, katakan jadian. Terus kalau si pemudi atau si gadis ini satu hari bangun pagi, ini keren, kepleset atau demam, orang bisa tani, gitu. Dia cukup WA sama pacarnya, betul ya? Atau telepon, Kak, aku sakit, gak bisa bangun, Kak. Pacarnya datang nggak? Datang. Itu namanya urapan kefefet. Kenapa bisa punya urapan kefefet? Karena jadian. Masalahnya si pemuda ini orang sopan, tunggu si gadis bilang iya. Kalau dia belum jawab, belum jadian. Tapi tetap sayang. Lalu hubungannya apa? TTM, teman tapi mesra. Ketemunya kapan? Ya dong. Nggak mesti. Halo. Semua anak Tuhan dikasih Tuhan. Tapi tidak semua anak Tuhan jadian. Makanya nggak semua anak Tuhan punya urapan kefefet. Lah kita jadian, kita punya urapan kefefet. Tuhan, aku lagi duit Tuhan. Halo. Loh. Jangan lihat saya seperti orang bengong begitu. Ini sungguhan. Saya boleh bersaksi kalau saya kepepet, saya bengong. Lu datang sebenarnya. Saya jauh dari sempurna, tapi saya jadian. Tapi resikonya dipek. Ini cinta yang ngepek. Makanya bapak-bapak, hati-hati, ibu-ibu ini kenapa? Istri ini kalau tidak disayang nelongso. Kenapa? Biar aku bokek orang mau cintai. Lah aku ngepek ya cinta ono aku. Betul ya Bu ya? Gini Bu, seorang gadis ketika dia jadian, dia tidak bayar traktiran, tapi dia harus rela kehilangan. Kehilangan apa?
Sebelum jadian, dia punya fans itu 10. Nangkep ya, ibu-ibu masih ingat? Tapi begitu jadian, dia harus bilang sama yang 9 ini, sorry yo, ojo ngapeli aku lagi. Setuju? Kehilangan. Karena dia jadian. Lah dia masih lirik-lirikan sama yang lainnya. Ini cemburu. Amin. Kok diem cemburu? Tuhan itu cemburu. Tuhan tuh gak seneng kalau kita pergi dukun. Amin. Amin. Ini cinta yang pribadi. Tapi kalau engkau kenal itu, dia Tuhan yang luar biasa. Saya nggak teruskan yang talenta dan, tapi intinya transformation, accomplishment dan compassion. Tapi intinya adalah kerajaan surga. Nah, satu lagi, ini bukan hukum, hubungan. Jadi ketika seorang gadis sudah jadian, dia dicintai dan dia mencintai, tidak pakai peraturan, tidak pakai dia dengar dari sekolah. Malam minggu pasti sudah mandi, wangi, dandan. Betul ya? Betul nggak? Tidak pakai peraturan. Orang mau jatuh cinta malam minggu kepek. Masalahnya banyak orang Kristen tuh kepek, nggak pernah mandi. Apa buktinya? Mangkel sama orang tuh disimpan terus, berdedek sudah. Baunya nggak enak, stinky katanya. Kita harus mandi lebih daripada pakai parfum. Esther itu spa, lulu, lebih dari sabun, biar kinclong, biar raja bergairah. Itulah worship, supaya kita dinikmati Tuhan. Inilah raja. Yes. Tapi dia bertanggung jawab atas hidup. Amin. Kalau nopo sampai kita kekurangan, sing isin rojo. Loh semua. Tapi kita tidak boleh hilang. Lah hilang seperti anak bungsu itu, berarti terlunta-lunta, betul? Tapi kalau kita bersama Bapa, dia Bapa, dia Raja. Step pertama, step yang paling awal, bukan mencintai dia, percaya dia mencintai, dan mau diajak jadian dengan segala konsekuensinya. Anda akan menikmati berjalan bersama dia. Dia bukan lagi cerita, dia ada, dia. Siapa yang pagi hari, Tuhan aku mau kerajaan. Aku nggak mau aku nggak berhenti hanya menerima pengampunan. Aku nggak mau berhenti hanya menerima pertolongan. Aku mau jalan bersama. Aku mau jadi murid. Aku mau jadi milik. Aku mau jadi penyembah. Aku mau mengenakan jubahmu, cincin, tongkat, gadang, mematahkan semua tantangan yang harus aku patahkan. Aku bukan orang yang pasrah nasib, tapi merubah nasib. Apa yang nasib bukan ditentukanku, bukan takdir. Dan aku jadi ahli waris. Saya minta pemain keyboard boleh maju ke depan musik. Saya minta ajak kita bangkit berdiri. Saya ajak kita bangkit berdiri. Pemain musik di mana? Oke, masuk dari kasih. Ya, oke. Apa yang dibawa Yesus? Perhatikan, saya masih terus sambil pemain musik siap-siap. Adalah kerajaan surga. Ahli Taurat gak bisa ngerti. Nikodemus doktor teologi, dia gak bisa ngerti. Lah aku masuk lagi ke perut ibu. Bukan sebuah lokasi, tapi sebuah dimensi. Bukan hanya di surga menjauh di sana, ada di bumi saat ini. Bukan sebuah dimensi, tapi
Bukan sebuah lokasi, tapi sebuah dimensi. Minta 5. Sepanjang tipenya tidak ada. Tidak ada. Oh memang tidak ada. Kemanakah aku dapat pergi? Dia itu harta. Kalau saya di sini ada burung merpati mas, yang saya nggak ingin dia terbang, maka cara berjalan saya akan berbeda. Amin. Ketika kita melihat Tuhan itu harta, kita tidak ingin kehilangan. Cara hidup kita berbeda. Amin. Kita tidak ingin kehilangan hadiratnya. Mari kita buka tangan kita. Dia bukan hanya mengampuni, dia membersihkan, mengganti jubah kita. Status identitas kita yang lama, orang gagal, orang najis, korban pelecehan, anak yang ditolak, dirubah menjadi orang yang dikasih. Orang apes, statusnya berubah menjadi orang yang diberkati, pewaris kerajaan surga. Kemanakah ku dapat pergi menjauhi orang yang suci kau sahabat. Dia bukan cerita, dia ada. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas. Bukan kita yang mengasihi dia lebih dulu, dia yang mengasihi kita lebih dulu. Saudara, ini bukan cinta umum, ini cinta yang pribadi. Ambil, terima, masuk dalam perjanjian. Dia bukan hanya mengampuni, dia melepas jubah kita yang lama. Sembah dia, cari dia, temukan pintunya, masuk di sana. Engkau akan menemukan satu anugerah. Dunia nggak tahu, dunia nggak lihat. Itu akan merubah hidupmu. Engkau akan, dan saya akan jadi pohon yang ditanam di tepi aliran sungai itu. Ambil dan minum, makan daunnya. Semua daunnya jadi obat. Yang sakit bisa sembuh, sakit jasmani, sakit jiwa di hati kita.
wanita saja dan nyanyi dengan lembut. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Bukan agama, bukan peraturan baru, tapi pribadinya. Pak, di mana aku bisa temukan Yesus? Roh Kudus akan menyingkapkan dan menghadirkan Yesus. Aku bisa merasakan cintanya, wujud cintanya melalui Roh Kudus. Ambil dan minum Bapak Ibu Saudara. Ora masyekere kota, ora masyekere kotaku. Tuhan Yesus, aku bagi namamu Tuhan. Aku mau jadian dengan Engkau Tuhan. Aku mau jalan bersamamu. Aku gak cuma menerima pertolonganmu, aku gak hanya mau menerima pengampunanmu, aku mau jalan sama Engkau, aku mau perjanjian dengan Engkau. Oh Yesus. Dan lihatlah Bapa memelukmu, dan Bapa melepaskan jubahmu yang lama, jubah masa lalumu, kegagalan masa lalu kita, tuduhan masa lalu kita, oh nasib masa lalu
adik yang di depan, saya mau berdoa buat Bakti. Yang Bakti, maju ke dalam. Sungguh sangat, sini nak. Bapak bukannya mengangkat tangan, Bapak memeluk dan memberi jubah yang baru dalam nama Yesus. Yang disembah, dia gak pernah hadir. Yesus bukan sebuah cerita, makanya dia pilih silakan.